selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan Ibu-Ibu, nama saya Perawat Akladiwa. Ibu bisa memanggil saya Perawat Iwa. Jadi saya adalah mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau, Bu. Dan ini teman saya. Saya Ahmad Nuzul Aditya, ibu-ibu bisa memanggil saya Adit. Saya juga berasal dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Nah, baik Ibu-Ibu sekalian. Jadi tujuan kami untuk melakukan Meet ini yaitu untuk memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada Ibu-Ibu sekalian mengenai anemia yang sering terjadi pada ibu hamil. Begitu ya, Bu? Nah, jadi saya sebelumnya berterima kasih kepada Ibu-Ibu sekalian yang sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk bergabung eh, mendengarkan apa yang kami jelaskan atau berikan kepada Ibu-Ibu sekalian. Sebelumnya, saya ingin bertanya bagaimana kabar ibu-ibu sekalian? Apakah ibu-ibu ada mengalami keluhan atau tidak pada hari ini? Tidak, Pak. Sehat, Pak. Tidak ada keluhan. Paling hanya mual saja dan sedikit pusing, Pak. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sekalian sehat ya. Nah, kalau mual dan pusing itu adalah hal yang wajar pada ibu-ibu yang sedang hamil. Kemudian ibu-ibu tetap harus jaga kesehatannya serta harus menjaga pola makannya, Ibu. Nah, kemudian saya ingin bertanya, kira-kira sudah berapa bulankah usia kehamilan ibu-ibu sekalian? Kalau saya udah 4 bulan, Pak. Oh, Ibu hamil Kalau sudah saya berapa bulan ya? masih awal, Pak, 2 bulan. Oh, masih 2 bulan. Kalau saya udah masuk 6 bulan, Pak. Oh, Ibu Eka sudah masuk 6 bulan ya. Baik, nah jadi ibu-ibu di sini kami ingin menjelaskan yaitu mengenai anemia yang terjadi pada ibu hamil tadi, Bu. Nah, kami minta waktunya mungkin sekitar 30 menit ke depan ya, Bu. Apakah ibu-ibu sekalian bersedia? Bersedia, Bersedia, Pak. Pak. Nah, baik. Kalau ibu-ibu bersedia, kami akan menjelaskan nanti kepada ibu-ibu sekalian. Sebelumnya, sebelum kami mulai, apakah ada yang ingin ibu-ibu tanyakan, Bu? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Dimulai aja. Ibu-ibu sebelumnya apakah sudah tahu apakah itu anemia? Anemia itu kekurangan darah, Pak. Kekurangan darah merah, Pak. Ya, Bu, bagus sekali. Bu Eka, Bu Amel, apakah tahu apa itu anemia? Iya, saya tahu kalau anemia ini keadaan kekurangan darah merah ya, Pak, ya, yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali. Kalau Ibu Gina, apakah tahu? Iya, Pak, sama seperti kata Ibu Amel sama Ibu Eka tadi, kalau anemia itu kekurangan darah merah gitu, Pak. Oke, bagus sekali Ibu-Ibu sudah mengerti definisi dari apa itu anemia sendiri. Kalau untuk tanda-tanda dan gejala dari anemia, apakah Ibu-Ibu tahu? Pusing, kurang gitu ya. Kurang nafsu makan juga kayak, Pak, ya? Lemah dan pucat, Pak. Oke, benar-benar Bu, bagus sekali ya Ibu. Jadi agar Ibu lebih mengerti semua apa itu tentang anemia, perawat Akladiwa di sini akan menjelaskannya Ibu. Nah, baik ibu-ibu sekalian, di sini kami akan menampilkan sebuah slide atau PowerPoint kepada ibu-ibu tentang masalah anemia yang terjadi pada ibu hamil. Tunggu sebentar ibu-ibu, kami akan menampilkan PPT-nya. Nah, baik. Tadi ibu-ibu sekalian sudah ada yang menjawab tentang anemia tersebut dan ibu-ibu sudah sedikit tahu tentang pengertian apa itu anemia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu tentang anemia yang terjadi pada ibu hamil. Nah, apakah itu anemia? Nah, jadi anemia itu adalah suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah yang disebut hemoglobin tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh kita. Nah, sedangkan untuk anemia dalam kehamilan itu adalah suatu keadaan ibu hamil dengan kadar hemoglobinnya di bawah 11 mg per desiliter pada trimester 1 dan 3 atau kadar hemoglobinnya di bawah 10,5 mg per desiliter pada trimester kedua. Nah, jadi untuk hemoglobin atau HB yang normal itu yaitu berkisar antara 12 sampai 13 mg per desiliter ibu-ibu dan itu tergantung juga pada usia dan jenis kelaminnya. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke faktor apa saja yang dapat menyebabkan ibu hamil itu terkena anemia. Nah, di sini ada tiga faktor, yaitu ada faktor dasar, faktor tidak langsung, dan faktor langsung. Kita masuk ke faktor dasar terlebih dahulu ya, Bu. Faktor dasar itu terdiri dari sosial dan ekonomi, kemudian misalnya seperti pendapatannya, kemudian pengetahuan ibu-ibu sekalian, kemudian pendidikannya, latar belakang pendidikan, kemudian juga ada budaya atau kebudayaan yang terdapat di atau di tempat tinggal ibu-ibu sekalian. Kemudian ada faktor yang tidak langsung. Nah, terdiri dari frekuensi antenatal care atau disebut ANC dalam dunia keperawatan atau medis, kemudian ada paritas, kemudian ada usia ibu, kemudian juga ada dukungan suami. Kemudian masuk ke faktor lingkungan, faktor yang ketiga itu faktor langsung ya Bu. Nah,
faktor langsung ini biasanya disebabkan oleh pola diet atau pola konsumsi atau pola makanan. Nah, selanjutnya juga ada disebabkan oleh infeksi, kemudian juga ada disebabkan oleh perdarahan, begitu ya Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala anemia. Sebelumnya, apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, kita lanjut ya Bu. Jadi, tanda dan gejala dari anemia itu bisa dikenal atau disebut dengan 5L. Nah, yang mana? Yaitu ada lesu, lemah, letih, lelah, dan lalai. Kemudian, yang kedua yaitu ibu hamil itu sering mengeluhkan pusing dan mata berkunang-kunang. Seperti yang telah disebutkan oleh ibu hamil tadi. Kemudian juga ada pucat pada bagian muka, telapak tangan, kuku, membran mukosa, mulut, dan konjungtiva. Kemudian selanjutnya yaitu ibu hamil itu kadang mengalami kesulitan untuk bernapas sehingga terjadi sesak napas pada ibu hamil. Kemudian juga terdapat yaitu kurang nafsu makan begitu ya Bu, sehingga dapat menyebabkan kurangnya zat besi di dalam tubuh ibu hamil tersebut. Selanjutnya Bu akan dijelaskan oleh perawat Adit. Baiklah Bu, selanjutnya itu ada dampak dari anemia sendiri pada ibu hamil. Yang pertama itu persalinan dari ibu hamil itu bisa mengalami prematur. Yang kedua itu lahirnya bayi dari ibu tersebut dengan BBLR atau dikenal dengan berat badan bayi lahir rendah. Yang ketiga itu melahirkan bayi dengan kondisi cacat lahir dan gangguan dari tumbuh kembang bayi tersebut. Dan yang keempat ada infeksi yang terjadi pada ibu maupun bayi. Yang kelima yaitu perdarahan dan depresi dari pasca persalinan. Dan yang terakhir, bayi tersebut terlanjur meninggal saat dilahirkan. Selanjutnya ada cara mencegah dari anemia tersebut. Yang paling umum yang kita ketahui yaitu istirahat yang cukup untuk bagi ibu hamil. Yang kedua, ada makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung Fe atau zat besi, misalnya daun pepaya, kangkung, daging sapi, hati, usus, dan lain-lain. Rutin memeriksa kehamilan minimal 4 kali selama hamil untuk mendapatkan tablet besi dan vitamin. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap penyakit infeksi yang dialami oleh ibu. Dan yang terakhir yaitu ada cara meningkatkan HB. Ada beberapa cara yang dapat kita tingkatkan untuk meningkatkan HB pada ibu hamil secara alami. Yang pertama yaitu meningkatkan asupan zat besi seperti tadi, seperti cara mencegahnya tadi berupa dengan memakan daging merah, ikan, telur, produk kedelai, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Yang kedua itu meningkatkan asupan folat dari ibu tersebut dengan mengkonsumsi nasi, bayam, selada, dan alpukat. Dan yang terakhir mengkonsumsi sumber vitamin B12 dengan mengkonsumsi ikan, telur, produk susu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kami akan menampilkan 6 video 6 obat herbal ampuh untuk mengatasi anemia. Terlebih dahulu kita bisa menonton video tanaman obat herbal ya Bu. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, para ahli telah berhasil mengidentifikasi penyebab dari anemia, yaitu kekurangan zat besi. Zat besi dan beberapa nutrisi lain yang berguna untuk menambah darah tidak selalu bersumber dari produk hewan, karena ada juga buah yang kaya akan zat besi dan bisa difungsikan sebagai nutrisi alami untuk menambah darah. Penasaran? Berikut daftarnya untuk Anda. Buah yang pertama adalah tomat. Dalam 100 gram terkandung 9,09 mg zat besi. Jumlah ini tentu cukup signifikan mengingat setiap harinya manusia dewasa hanya membutuhkan sekitar 18 mg zat besi, sedangkan untuk anak hanya mg. Yang kedua, jambu biji. Buah ini memang sudah terkenal sebagai buah penambah keping darah atau trombosit. Tetapi tahukah Anda bahwa jambu biji juga bisa menambah jumlah sel darah merah? Hal ini karena jambu biji kaya akan vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan zat besi yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin. Ketiga ada mangga. Rasanya yang begitu nikmat membuat banyak orang menggemari buah yang satu ini. Mangga sendiri terkenal mengandung vitamin C. Vitamin ini berguna untuk membantu penyerapan zat besi di dalam usus. Selain vitamin C, buah mangga juga kaya akan vitamin B, E, K, dan berbagai mineral penting seperti magnesium, kalsium, tembaga, mangan, zinc, dan tentunya zat besi. Lalu keempat, ada buah delima. Untuk mengkonsumsi delima memang butuh kesabaran, karena isi buahnya yang sangat kecil. Walaupun begitu, buah delima sebenarnya direkomendasikan di banyak negara sebagai asupan utama bagi para penderita anemia, karena dalam 100 gram buah delima terdapat 0,3 mg zat besi. Selanjutnya, ada jeruk. Siapa sangka buah yang terkenal akan kandungan vitamin C dan antioksidan ini juga menjadi salah satu buah yang bisa menambah darah. Ya, buah jeruk ternyata juga mengandung mineral penting dalam pembentukan sel darah merah seperti zat besi, asam folat, kalsium, fosfor, tembaga, dan juga berbagai vitamin B. Terakhir adalah buah naga. Kandungan zat besi yang tinggi pada buah naga baik untuk meningkatkan hemoglobin bagi penderita anemia. Nah, baik ibu-ibu sekalian, jadi itulah tadi video obat herbal yang ampuh untuk mengatasi anemia ya Ibu. Nah, bahan-bahan ini mudah Ibu dapatkan dan mudah Ibu buat tentunya di rumah. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu masih ingat tadi buah-buah apa saja yang bisa untuk mengatasi anemia pada ibu hamil?
Ya, tomat, tomat, jambu buah biji, jambu, mangga, lima, delima, buah jeruk, jeruk, buah buah naga. naga, Pak. nah ya naga. Wah, ya benar sekali ya, bagus sekali Ibu-Ibu, semuanya cepat memahaminya. Nah, dari materi yang sudah kami jelaskan tadi, Bu, apakah Ibu-Ibu ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Izin bertanya Pak, Ya, silakan Ibu. tadi kan kata Bapak kan anemia itu kan dia sering terjadi tuh sama ibu Ya. hamil. Itu kenapa ya Pak? Nah, bagus sekali ya pertanyaan dari Bu Gina. Nah, kenapa anemia itu sering terjadi pada ibu hamil begitu ya, Bu? Iya kenapa? Nah, jadi Bu, anemia itu umumnya sering terjadi pada ibu hamil itu disebabkan karena kurangnya asupan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh guna untuk memproduksi sel darah merah. Terlebih jika saat ibu hamil itu mengalami mual serta stah yang hebat. Nah, kondisi itu dapat membuat ibu semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan gizinya, baik untuk dirinya sendiri maupun janinnya. Maka dari itu sering atau banyak ibu-ibu hamil itu mengalami anemia begitu ya Bu. Apakah Ibu Gina sudah mengerti? Oh baik Pak, saya mengerti Pak. Terima kasih Pak. Nah, baik kepada ibu-ibu yang lain, apakah ada yang Ibu ingin tanyakan lagi? Sepertinya tidak, Pak. Kami Nah, sudah paham. baik, jika ibu-ibu sekalian tidak ada yang bertanya dan sudah paham, kami ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Apakah ibu-ibu bersedia? Bersedia Pak. Bersedia, Nah, Pak. jadi yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja dampak anemia pada ibu hamil tersebut. Nah, tadi kan sudah ada tuh di PPT disampaikan dan dijelaskan ada banyak. Coba sebutkan dua saja apa dampak anemia pada ibu hamil. Kepada ibu hamil, apakah ibu bisa menyebutkan? Tadi seingat saya ada persalinan prematur sama bayi lahir BBLR ya Pak ya. Nah, ya bagus sekali, betul. Kemudian kepada Ibu Gina, Bu, coba sebutkan dua saja dampak anemia pada ibu hamil. Tadi itu ada dijelaskan kalau melahirkannya nanti bayinya cacat, terus nanti juga ada infeksi Pak. Gitu. Ya, bagus, betul. Kemudian kepada Ibu Eka, bisakah Ibu menyebutkan, Bu, apa saja dampak-dampak dari anemia tadi? Bisa, Pak. Perdarahan pasca persalinan dan juga bayi meninggal saat dilahirkan, Pak. Wah, bagus sekali ya Ibu-Ibu sekalian. Ibu-Ibu sudah paham dan mengerti tentang apa itu dampak yang disebabkan oleh anemia pada ibu hamil. Selanjutnya mungkin perawat Adit juga ingin bertanya kepada Ibu-Ibu sekalian. Oke, baiklah Bu. Selanjutnya saya akan bertanya tentang bagaimana cara mencegah anemia dan cara kita sebagai ibu hamil itu nantinya untuk meningkatkan HB kita. Kepada Ibu Gina. Tadi seperti yang dijelaskan tadi sama Bapak itu kalau mencegah anemia itu dengan cara istirahat yang cukup, terus kalau meningkatkan HB itu dengan konsumsi zat besi seperti telur gitu Pak. Iya benar sekali Ibu Gina, bagus. Dan kepada Ibu Amel silakan. Oke, itu cara mencegahnya itu bisa dengan makan bergizi, terus juga makan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti yang udah dibilang Ibu Gina tadi ya, dan meningkatkan HB-nya dengan cara meningkatkan asupan folat dengan mengkonsumsi bayam, selada, alpukat, ya seperti itu. Nah, iya benar sekali Ibu Amel. Terima kasih. Dan terakhir pada Ibu Eka dipersilakan. Mencegahnya dengan kita rutin memeriksa kehamilan minimal 4 kali selama hamil dan juga meningkatkan HB dengan mengkonsumsi vitamin B12 seperti keju, yogurt, dan lain-lain, Pak. Wah, bagus sekali ya Ibu-Ibu sekalian. Ibu sudah bisa memahami semua materi yang telah kami berikan tadi. Nah, tadi Bu, Ibu sudah menonton video yaitu tentang apa saja buah-buahan tanaman herbal yang dapat mengurangi atau dapat mencegah anemia. Nah, itu video tadi merupakan akhir dari penyampaian materi kami. Kemudian semoga apa yang kami sampaikan, yang kami jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Dan juga terima kasih pada ibu-ibu karena telah aktif dalam sesi bertanya maupun mendengarkan. Dan walaupun kita berjumpa dalam Meet, tetapi semangat ibu-ibu tidak hilang. Semoga ibu-ibu nantinya bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari dan juga memberitahukan kepada teman-teman lainnya agar tercegah dari anemia. Nah, baik Bu, di akhir kegiatan nanti kami akan mengirimkan PPT dan juga leaflet. Nah, nanti kami akan mengirimkan ke WA group ya, membuatkan kita sudah punya WA group dan ini leaflet yang akan kami berikan kepada ibu-ibu nantinya. Kemudian nanti ibu bisa memberikan leaflet ini kepada warga-warga sekitar atau teman-teman ibu, begitu ya Bu, agar teman-teman atau warga sekitar juga mengetahui tentang anemia yang sering terjadi pada ibu hamil, begitu ya Bu. Baik Pak. Oke. Nah, baik.
Sekarang Ibu bisa mengeceknya ya, sudah kami kirimkan PPT, video, serta leafletnya ke WA Group yang telah kita buat tadi. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya bagaimana perasaan ibu-ibu semua setelah kami menjelaskan atau memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu sekalian? Senang sih Pak. Senang Jadi Pak, ya, kami Pak. jadi paham jadi dan ngerti soal mengerti mengenai anemia. Ya, alhamdulillah ya Bu, bagus sekali. Semoga apa yang kami berikan tadi bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Kemudian saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Sepertinya Tidak tidak, Pak. Baik, jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan lagi, sekian penyuluhan atau pendidikan kesehatan yang kami berikan, yaitu mengenai masalah anemia yang sering terjadi pada ibu hamil. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat, berguna bagi ibu-ibu sekalian, dan terima kasih banyak atas waktunya. Kami mohon maaf atas jika memiliki kesalahan, gitu ya Bu. Baik, Pak. Kalau begitu, kami permisi dulu ya Ibu-Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.